Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar rahimakumullah. Perkenankan kami di sini akan menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan setan akan menyusup lewat aliran darah. Diriwayatkan an Safiyah ibnah Huyai qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fataituhu azuruhu lailan fahaddatstuhu thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'i linaqli yaltaqbani wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid famarra rajulan minal ansar falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah qala inna syaitana yajri minal insani majzad dam wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum su'an aw qala syai'an. Dari Safiyah binti Huyai, istri Nabi, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf, lalu aku mendatangi beliau. Aku mengunjunginya di malam hari, aku pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu dengannya, kemudian aku lalu mengatakan, kala itu di rumah Sofyan di tempat Usamah bin Zaid, tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi pun lantas mengatakan, pelan-pelanlah, sesungguhnya wanita itu adalah Safiyah binti Huyai. Kemudian kedua laki Ansor itu berkata, subhanallah, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan bisa menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir akhirnya sekiranya setan itu menyusup kejelekan dalam hati kalian berdua. Hadis riwayat Bukhari nomor 3281 dan Muslim 2175. Jamaah rahimakumullah, ternyata setan mempunyai kemampuan untuk menyusup ke pembuluh darah bagaikan aliran listrik yang dapat mengalir ke tubuh kita, dan setan akan membisik-bisiki, memanas-manasi dan membakar hati manusia supaya menuruti hawa nafsunya untuk berbuat kemungkaran. Al-Khattabi berkata, hadis ini mengandung informasi dianjurkannya seseorang berhati-hati terhadap sesuatu yang buruk yang mungkin memicu dugaan buruk yang terlintas dalam benak pikiran. Hendaknya seseorang berusaha mencari keselamatan diri dari dugaan manusia dengan memperlihatkan kebersihan dari hal-hal yang meragukan. Al-Qadhi Al-Iyad berkata, yang dimaksud setan itu menyusup dalam tubuh manusia adalah secara zahirnya atau tekstualnya, Allah telah memberikan pada setan kekuatan dan kemampuan sehingga bisa mengalir atau menyusup dalam tubuh manusia melalui darahnya. Betapa lemah lembut dan penuh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin agar hati umatnya tidak disusupi oleh setan, sehingga beliau mengabarkan hal tersebut. Karena jika setan sudah merasuk ke hati, maka rusak segalanya. Secara potensial, memang setiap manusia memiliki setan dalam aliran darahnya, sehingga kemungkinan memiliki watak setan sangat mungkin terjadi. Maka disebut-sebut adanya setan dari kalangan manusia, yakni yang berawak setan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri dari setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Semoga
kita semua terhindar dari rayuan setan yang berwajah jin atau yang berwajah manusia. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari setan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Daratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rizki yang luas dan berkah agar bisa berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.